saat pandemi kali ini, dalam suasana kali ini juga kita belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Bu Titi Ningdina. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk selanjutnya, biar kalian lebih paham lagi, kalian bisa menyimak video berikut ini. Sebelum saya jelaskan materi ciri-ciri makhluk hidup, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa perbedaan yang dapat kamu temukan dari kedua gambar tersebut? Ya, benar, kalau pesawat merupakan benda mati, sedangkan hewan adalah benda hidup atau makhluk hidup. Selain hewan, manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri apa sajakah yang dimiliki oleh makhluk hidup? 1. Bernafas, artinya proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta mengeluarkan udara dengan adanya kandungan karbon dioksida serta uap air. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan makan dan minum. Contohnya tumbuhan, kenapa daunnya berwarna hijau? Karena memiliki kandungan klorofil yang digunakan untuk membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Sedangkan hewan memakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya, dan manusia mengkonsumsi nasi. 3. Bergerak. Hewan, tumbuhan, dan manusia dapat bergerak. Misalnya, ikan bergerak dengan sirip, kuda bergerak dengan kaki, sedangkan manusia bergerak dengan kaki juga. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang, sendi, dan otot. 4. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel atau volume tubuh. Pertumbuhan sifatnya irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berkembang merupakan proses menuju dewasa atau sempurna, atau munculnya atau terbentuknya fungsi organ baru, baik pada tanaman itu sudah mulai berbunga. Sebagai contohnya adalah hewan, belalang bertelur, menetas, kemudian menjadi belalang muda, menjadi belalang dewasa. Selain pada hewan, pada tumbuhan juga pada manusia, tubuhmu akan mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya usia, baik berbeda pada masa maupun tingginya, mulai dari masa kamu kecil, remaja, sampai dewasa.
5. Berkembang biak atau reproduksi. Semua makhluk hidup mampu bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Berkembang biak artinya kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus dapat menanggapi perubahan lingkungan. Hewan dan manusia menanggapi perubahan lingkungan melalui indera. Arti dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Sebagai contohnya, yaitu daun putri malu. Kalau disentuh daunnya, maka daunnya akan mengatup. 7. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Hewan, manusia, dan tumbuhan mengeluarkan zat sisa agar tidak membahayakan dan meracuni tubuhnya. Manusia mengeluarkan zat sisa melalui alat ekskresi, antara lain paru-paru, kulit, ginjal, dan anus. 8. Menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Artinya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contohnya, adaptasi pada tumbuhan, yaitu bentuk dan ukuran daun yang berbeda pada tumbuhan yang hidup di daerah lembab, berair, dan kering. Sekian pembelajaran dari saya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ngajar IPA kelas 5. Semoga kalian. Kali ini kita akan membahas tentang